Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksin Afandi, saya dari kelas A1. Di sini kita akan belajar tentang kitab Bidayatul Hidayah. Bab 1 yaitu Al-Qismul Awalu fit Ta'ati, amal-amal ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anna awamirallahi ta'ala fara'idu wa nawafilu fal faradu ra'sul ma'ali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulu tijaratu wa naflu huwa ribahu wa bihil farazu fil zarajah, yang artinya, ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok, dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih kemuliaan. Maksudnya yaitu, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memahami perintah Allah dalam dua konteks, yaitu tentang yang wajib dan yang sunnah. Perintah yang wajib dianggap sebagai harta pokok, sesuatu yang esensial dan mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini sejalan dengan konsep kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi tanpa terkecuali, seperti menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, serta menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam analogi perdagangan, perintah wajib ini diibaratkan sebagai harta yang menjadi modal utama bagi keberlangsungan spiritual seseorang. Dengan mematuhi perintah wajib, seseorang dapat memperoleh keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sementara itu, perintah sunnah ini dianggap sebagai sesuatu yang di luar kewajiban, namun sangat memiliki nilai tambah yang besar. Perintah sunnah ini diibaratkan sebagai laba dalam perdagangan, yang memberikan tambahan nilai dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yaitu melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah secara rutin, dan berbagai amalan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba illal mutaqarribuna bimisli ada'in mafataradatu alaihim wa la yazalul abadu yataqarrabu illa binawafili hatta akhibbihu fa idza ahabaituhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantifu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsihi biha. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa selain menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan, sangat penting juga untuk melaksanakan amal-amal sunnah atau nafilah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai hamba yang berusaha melakukan lebih dari yang diwajibkan, dan ini akan membawa hamba pada keberkahan serta kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menginginkan umatnya menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan, tetapi juga mengharapkan umatnya melakukan amalan-amalan sunnah atau nafilah. Berikutnya yaitu, walan tasilu ayyuhat talibu ila al-qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fil lahadatika wa anfasika min khini tusbihu ila khini tumsi. Yang artinya, engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu dari pagi hingga sore. Maksudnya yaitu tentang pentingnya mengawasi hati dan anggota tubuh secara kontinu dalam rangka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam konteks ini, Nabi mengajarkan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan seorang muslim terhadap kondisi batiniah dan jasmaniahnya. Karena dengan menjaga dan mengawasi hati serta anggota tubuh secara konstan, seseorang dapat memastikan bahwa perintah Allah dipatuhi dengan baik, baik dalam tindakan lahir maupun batin. Dengan demikian, ini menyebabkan pentingnya kesadaran, kewaspadaan, serta konsistensi dalam menjalankan ajaran agama sehari-hari, agar setiap langkah dan niat kita benar-benar sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un 'ala dhamirika wa musrifa 'ala dhahirika wa batinika wa muhitun bi jami'in lahadatika wa khotaratika wa khotawatika wa sairu sakanatika wa harakatika wa innaka fi mukhalataika wa khotawatika mutaraddidun baina yadayhi wa la yaskun fil mulki wal malakuti sakinun wa la tataharraku mutaharriku illa wajabbaru samawati wal ardi muttali'un alaih." Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam tentang setiap aspek kehidupan manusia. Dalam kutipan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan yang menggambarkan keesaan, kekuasaan, dan kebijaksanaannya dalam memahami segala hal yang terjadi di alam semesta, termasuk segala hal yang ada dalam diri dan perilaku manusia. Melalui firman ini, manusia diingatkan akan keesaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami bahwa segala yang dilakukan dan terjadi di alam semesta diketahuinya. Manusia diharapkan untuk lebih bertakwa, menjalankan kehidupan sesuai dengan ajarannya, serta selalu mengingat kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan. Dan yang terakhir, wajtahid an la yarakal maulaka haitsu nahaka wa la yafkizuka haitsu amaraka wa lan taqdira 'ala dhalika illa bi an tuzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabakhika illa masyaika fasawri ila ma yulaki ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min khini tastayqizu min manamika ila waqti ruju'ika ila madaji'ika. Yang artinya, berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan. Maksudnya yaitu di sini Allah menegaskan pentingnya tentang kesadaran dan ketaatan berkelanjutan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan manusia, dengan membagi waktu dan mengatur aktivitas keagamaan dengan baik, serta menjaga konsistensi dalam ibadah. Manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjalani kehidupan yang bermakna, serta menjauhi hal-hal yang dilarangannya. Atau dengan kata lain, Allah mendorong manusia untuk selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.